Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ERD STEAM akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan dengan saya Rizky Ramadhani, NPM 060. Saya Arbada Nurul, NPM saya 058. Saya Rama Adika Putra, NPM 036. Saya Muhammad Rivaldi dengan NPM 040. Saya Wildan Aliansa, NPM 046. Saya Tarik Jidah Usman, NPM 044. Oke, di sini kita menggunakan software Datagraph ya. Pertama-tama kita membuat database terlebih dahulu. Ya, sini database kita namanya STEAM. Lalu kita use database-nya. Habis itu kita membuat tabel yang namanya user. Nah, di tabel user itu kita masukin ada ID user dengan primary key, terus nama user, email, saldo, terus kriteria itu dia buat tanggal, tahun, sama waktu terkini. Oke, terus ada constraint FK user, saldo user tuh dia buat orange key nanti di tabel saldo user ke tabel user. Terus kita describe. Nah, di sini udah ada ID user, nama user, email, ID saldo, created add. Lalu kita insert into user buat masukin fieldnya. Di sini kita masukin ID-nya tuh 21, 22, 23, namanya Tojul, Arba, Kiki, terus ada email, ada ID saldonya. Coba kita lihat, Jul. Nah, select from user tuh dia buat nampilin semua ada apa aja di tabel user. Terus yang itu juga from user, biar nama user. Nah, ini fungsinya buat nampilin yang di tengah-tengah namanya tuh ada huruf RB-nya. Nah, di sini karena Arba ada huruf RB-nya, dia jadi ditampilin. Nah, di sini yang huruf depannya T doang. Nah, karena Tojul huruf depannya T, dia maka ditampilin. Terus yang create table saldo user. Nah, di sini kita membuat table baru namanya saldo user dengan isinya itu ada saldo, ID saldo sama saldo. ID saldonya sebagai primary key. Coba describe. Nah, sini ada ID saldo sama saldo. Oke. Terus kita masukin fieldnya untuk saldo user. Ada ID-nya tuh 55, 56, 57. Sama saldonya tuh ada 30.000, 100.000, dan 50.000. Coba kita tampilin. Nah, select from saldo user tuh dia buat nampilin semuanya. Oke, lanjut di sini kita buat table saldo user ya, yang isinya ada ID saldo sama saldo. Nah, kita coba di describe dulu, dan kayak gini ya hasilnya, tampilannya. Nah, coba di drop lagi. Lanjut ke insert into. Nah, jadi di insert into ini kita ngasih field ke dalam si ID saldo sama saldonya ya, yang isinya itu di values-nya itu. Nah, coba di select from. Nah, tampilannya bakal kayak gini. Nah, terus lanjut lagi di yang ini,
yang select from saldo user where saldo yang lebih dari 50.000. Nah, itu tuh jadinya si fungsi ini tuh bakal nampilin yang saldonya itu di atas 50.000 ya. Oke, yang lanjut bawahnya itu dia bakal nampilin yang saldonya di bawah 50.000 atau ID saldonya itu 56. Nah, kayak gitu ya. Jadi tampilannya itu ada yang di bawah 50.000 dan juga dia bakal nampilin yang ID saldonya 56. Oke, terus lanjut lagi yang select from itu ya, yang between. Nah, jadi dia itu bakalan nampilin yang di antara 20.000 sama 100.000. Jadi yang di bawahnya 20.000 itu nggak bakal bisa ditampilin atau yang di atasnya 100.000 itu nggak bakal ditampilin kayak gitu. Intinya di bawah di antara 20.000 sama 100.000 aja. Lanjut lagi ke yang right join. Jadi right joinnya ini fungsinya itu untuk kita itu nyatuin tabelnya gitu ke di kanan. Jadi yang awalnya si tabel usernya ini dia bakalan si saldo user ini dia bakalan di kanannya tabel si user. Jadi kan awalnya kan tabel user itu kan isinya ada si ID user, nama user, email sama itu kan. Nah, terus ditambahin lagi di kanannya, ditambahin tabel lagi yang dimana tabelnya itu tabel saldo user kayak gitu. Oke, lanjut lagi kita ngebuat tabel game ya. Sama aja yang dijelasin sama si Iki ya, sama Rizky itu fieldnya itu ID game kayak gitu, itu sama aja dan hasilnya bakal kayak gitu. Oke, di drop lagi aja. Terus lanjut ke Lalu di sini tuh ada insert into game tuh buat masukin data-datanya tuh, nama gamenya, kategori, sama harganya. Nah, jika di select from game tuh ada tuh di bawahnya, di fieldnya tuh ada ID, ada nama gamenya tuh, kategorinya, sama harga, sama tanggal pembuatannya. Terus itu ada select from game where kategori in strategi. Jadi nampilin si game-game yang kategorinya strategi. Terus di bawahnya tuh ada kategori yang bukan laga atau strategi, yaitu ya cuma ada teka-teki. Di situ juga ditampilnya ada dua, Puzzle sama Candy Rush. Di bawahnya juga di situ ada select name game kategori from game order by kategori. ASC itu berarti dia kategorinya tuh dari yang paling atas ke bawah, dari A sampai Z itu kan, karena ini dimulai dari laga tuh yang paling tingginya sampai ke paling bawahnya tuh teka-teki. Terus di bawahnya tuh ada nama game harga from game order by harga desk. Jadi nampilin harga paling tinggi dulu paling atas, terus yang termurah ke bawah. Lalu di bawahnya tuh ada select bintang from game order by ID game limit 0 sampai 3. Itu buat nampilin ID game dari 1 sampai 3 ya, dari 0 sampai 3 gitu. Di bawahnya juga ada tuh game limitnya dari 3 sampai 6. Ditampilin jadi seperti itu. Ada select distinct kategori from. Ini berfungsi untuk menghindari data yang duplikat, di mana ini proses ini di data di kategorinya memunculkan yang dia tidak duplikat, hanya satu ini aja, satu jenis. Selanjutnya di sini ada pembagian di mana harga itu dibagi 1000, lalu dibuat kolom baru bernama +INK, artinya harga itu bernilai 1K. Contoh berikut, harganya 1000 dibagi 1000 jadi 1K, 3000 dibagi 1000 jadi 3K, 5000 dibagi 1000 5K, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini untuk menghitung harga dari cost, sin, dan tan. Ya, di sini bisa dilihat tampilan dari 1000, cost, sin, dan tannya, dan lain-lain. Berikutnya, untuk membuat huruf kecil, besar, dan panjang hurufnya.
Pertama di sini lower, nama gamenya di huruf kecilkan dan dibuat di kolom baru. Di sini huruf kecil, di sini upper, nama gamenya di huruf besarkan, di kolom huruf besar. Lalu di length untuk menghitung panjang hurufnya di kolom ini. Di sini ada memilih nama game, ada tahun, ada bulan, dan tanggal. Dan di sini menampilkan tahun tahun game itu dibuat. Lanjut tuh. Di sini memilih ID game kategori. Case kategori di mana laga maka game tersebut seru. Lanjut ada strategi, maka game tersebut sangat seru. Jika terus yang bawahnya di sini memilih ID game harga. Jika harga kurang dari 3.000 maka game tersebut murah. Jika harga lebih dari 10.000 sangat mahal. Nah, Oke, dari on itu untuk melihat total game, melihat total semua total game. Kalau maksimal itu melihat dari game termahal. Kalau min itu melihat dari game termurah. Kalau APG itu untuk melihat rata-rata dari game tersebut. Kalau sum itu melihat dari total semua harga game. Oke. Kalau ID game itu melihat semua total kategori dari game tersebut. Kalau maksimal itu melihat apa ya, dari kategori dari game termahal. Kalau min itu melihat dari kategori game termurah. Kalau APG itu melihat dari rata-rata harga game tersebut. Kalau sum itu melihat dari total harga semua dari game tersebut. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.